Good morning, my students. Good morning, Mom. How are you this morning? I am fine. Okay, my students, I hope we are well. And before we begin our material right now, let's we take prayer together. Amen. Baik, my students, right now we study about procedure text. Dan Ibu harapkan nanti setelah kita belajar prosedur teks ini, siswa-siswi Ibu mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan yang terkandung dalam sebuah prosedur teks. Nah, di sini kita belajar tentang prosedur teks atau teks prosedur. Ibu tampilkan satu gambar. Tidak bisa dilihat gambarnya, anak-anak? Ya, di gambar itu apa yang bisa kita lihat, nak? Ada gula, Ya, ada betul. gambar susu kopi, bubuk Ya. kopi. Ya. Oke, jadi di sana ada seseorang yang sedang bikin kopi dan dilengkapi dengan ingredients yang dia lakukan. Ada gula, ada bubuk kopi, ada air panas, dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan prosedur teks yang kita pelajari pada saat ini? Procedure text is a type of text in English that contains objectives and steps to create or do something relate to this goal. We can say that procedure text is to convey someone about how to do or how to make something. Apa juga poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dalam sebuah prosedur teks? Ada 3, fungsi sosial. Kedua adalah struktur teks, dan ketiga adalah unsur kebahasaan. Social function atau fungsi sosial dalam sebuah prosedur teks ini, anak-anak. The first is provide instructions on how to do something through sequential action or steps. Atau memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tindakan atau langkah-langkah yang urut. Kedua adalah achieve the best result efficiently, untuk mendapatkan hasil yang efisien. Dan ketiga adalah avoid accidents, damage, and loss, untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, dan pemborosan. Apa itu struktur prosedur teks atau generic structure? Ada 3. The first is goal or aim. Goal or aim ini, anak-anak, tujuan. Dan ini biasanya kita temukan di title, di judul. Contohnya, how to make a fried rice. Dengan kita membacakan judul dari sebuah prosedur teks, secara tidak langsung kita sudah mengetahui, oh, it's the goal, it's the aim. The second is materials or ingredients, atau bahan-bahan atau alat-alat yang kita gunakan. The third is steps. Steps ini, anak-anak, langkah-langkah. Ya, langkah-langkah atau metode-metode yang kita gunakan. Nah, sekarang language feature of procedure text, atau unsur kebahasaan dalam sebuah prosedur text. Ada 6. Ya. Pertama adalah using simple present tense. Simple present tense ini nanti, anak-anak, bisa kita lihat dalam sebuah prosedur teks dengan menggunakan kata kerja pertama. Ya, menggunakan kata kerja pertama. Kedua adalah using imperative, yang kita tahu dulu, anak-anak. Ya, imperative is ask people to do or not to do something, atau identik dia dengan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah, contohnya at the soldier, steer slowly. Jadi berupa memerintah, itu adalah imperatif. Berikutnya adalah using connective of sequence, atau kata penghubung. Nah, ini juga kita gunakan dalam sebuah prosedur teks. Contohnya, then, after that, dan lain sebagainya. The next is using numbering. Numbering, penomoran. Ya. Penomoran. Contohnya, the first, the second, the third, the last, itu penomoran. Dan penomoran ini, anak-anak, kadang digunakan, kadang juga tidak digunakan dalam sebuah prosedur teks. Nah, dan ini tidak mengurangi pemahaman pembaca untuk memahami sebuah prosedur teks. Berikutnya adalah using action verb, atau menggunakan, ini menunjukkan
kegiatan atau activity. Contohnya memasak, cook, wash, mencuci. Ya. Yang berhubungan dengan activities, eat, drink, dan lain sebagainya. The last is using adverb. Using adverb. Adverb yang dia maksud di sini adalah kata keterangan, memberikan keterangan pada kata kerja yang kita gunakan. Contohnya kata kerjanya stir. Nah, mengaduk. Stir slowly. Aduklah dengan lambat. Slowly di situ, nak, itu adalah adverb. Itu adalah beberapa language feature atau unsur kebahasaan dalam sebuah procedure text. Nah, perhatikan. Di sini Ibu tampilkan satu contoh procedure text. How to make ice lemon tea. Sudah dilihat gambarnya, nak? Sudah, Bu. Oke. Di sana ada ingredients. Ingredientsnya ada berapa, nak? Ada 6. Betul sekali. Nah, ada siswa-siswi Ibu yang bisa membacakan ingredients nomor 1 dan 2? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. 1 bag of tea bag, 2 sticks of lemon orange. Betul. Oke, good. Oke, lanjut. Ingredients berikutnya, nak. 3 dan 4. Tablespoon of sugar, 2 teaspoons. Oke, suaranya putus-putus ya, nak. Jadi, 2 tablespoon of sugar and 6 scoops. Oke, lanjut. Ingredients berikutnya ada dari laki-laki mungkin? Cowok ada? Ingredients? Saya, Bu. Ya, Ada. silakan, nak. Silakan. Oke, silakan. Fauzan. Nah. 50 ml of hot water. Mantap. Oke, yang terakhir satu lagi. Gantian. Yang terakhir, nak. Of Ya, 150 ml of cold water. Okay, you have a good pronunciation, my students. Okay, it's amazing, you know. Okay, jadi ini ada langkah-langkahnya juga di sini bisa kita lihat. Langkah-langkahnya ada 7, nah. Yang pertama adalah brew tea bag in 50 ml of hot water, add sugar, and then stir until evenly distributed. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Add a scoop and add 150 ml of cold water. Stir until the lemon juice liquids the tea. Add lemon slice as decoration. And the last is iced lemon tea is ready to be served. Ya. Siap untuk dihidangkan. Oke, my students. Dari contoh yang sudah Ibu berikan ini. Jadi, kalau ada kata-kata yang sukar, kata-kata yang susah, yang Anda tidak mengerti, you can find what's the meaning of the word in your dictionary. Jadi kamu bisa cari apa artinya di kamus. Ini social functionnya adalah give instruction how to make iced lemon tea. Dan kalau struktur teksnya adalah ada tadi goal atau aim, ini kita bisa lihat di judul. Ingredientsnya ini dan stepnya adalah ini. Berbicara masalah language feature-nya atau unsur kebahasaannya yang ada tadi beberapa, ada 6. Ini kita bisa melihat. Di sini juga menggunakan simple present. Di sini juga menggunakan imperative sentence. Contohnya, add sugar. Ya, tambahkan gula. Squeeze the lemon. Diperas jeruknya. Add a scoop. Tambahkan es batu. Dan seterusnya. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini anak-anak? Yaitu procedure text itu adalah to convince someone to do or how to make something. Kedua yang perlu kita perhatikan adalah poin-poin penting yang terkandung dalam sebuah procedure text. Yang pertama adalah fungsi sosial, struktur teksnya, dan yang terakhir adalah language feature atau unsur kebahasaannya. Jadi Ibu harapkan nanti setelah kita belajar ini, anak-anak kami bisa menentukan ya, social function, generic structure, language feature yang terdapat dalam sebuah text procedure. Okay, my students, that's all our material right now. And good morning, my students. Good morning, Mom. Okay, my students.